Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah, hari ini kita semua berkat hikmatnya bisa berkumpul kembali di kajian Sahih Bukhari sore hari Kamis sore hari ini. Dan juga tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Muhammad Maulana. Saya kali ini selaku moderator di kajian hari ini, dan kajian Sahih Bukhari hari ini akan dibagi menjadi 4 sesi, yaitu pembukaan, lalu ke inti, yaitu pemaparan dari yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna. Kemudian ada sesi diskusi, dan yang terakhir ada sesi ada penutupan. Baik, untuk membuka kajian kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, agar mengikhtiarkan waktu untuk sesi selanjutnya, inti dari kajian hari ini, mangga waktu dan tempat dipersilahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang pengajian hadis Bukhari yang Allah muliakan, pada kesempatan ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sore hari ini kita masih diperkenankan untuk bisa kembali bersua dalam melaksanakan apa yang sudah kita canangkan, gitu ya. Baik, jamaah yang Allah muliakan, kita pada sore ini masuk kepada bab tentang babu robhil ilmi wa zuhuril jahli, ya. Bab tentang terangkatnya ilmu dan zahirnya kejahilan. Nah, jadi kita masuk kepada bab tentang terangkatnya ilmu dan zahirnya kejahilan, begitu. Nah, terangkat di sini maksudnya tentu saja maksudnya terhapuskan atau ya hilangnya, ya. Bab tentang hilangnya ilmu, tetapi yang menggantikan adalah kejahilan. Hadis nomor 20, ya. Jadi jika hadirin itu memiliki kitab Bukhari-nya, bisa dibuka Kitabul Ilmi, kitab tentang ilmu, tentang hadis, dan hadisnya hadis nomor 80. Pada sore hari ini kita akan membuka hadis nomor 80 dan 81, dua hadis sekaligus. Baik, kita bacakan, hadirin sekalian. Hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa Imran bin Maisarah.
telah menceritakan kepada kami Imran bin Maisarah. Katanya, kata Imran bin Maisarah, hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Abdul Waris. Nah, Abdul Waris ini mendapatkan hadis ini an Abi Tayyah dari Abu Tayyah. Abu Tayyah mendapatkan hadis an Anas bin Malik dari Anas bin Malik. Qala, kemudian Anas bin Malik berkata, qala bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau, kata Rasulullah, inna sesungguhnya min asyratis saah, sebagian daripada ciri-ciri saat kiamat, bahwa an yurfa'a, bahwa akan diangkat al ilmu wa yathbuta, akan tetap al jahlu, kejahilan, wa yashroba, dan akan diminum al khamru, khamar, wa yadhharu, dan akan dohir azina, perjinahan. Nah, jadi hadirin sekalian, ini hadis nomor 80 ya. Nah, kepada mereka yang baru bergabung, saya sampaikan pula bahwa mengkaji hadis dengan mengkaji Quran itu berbeda. Kalau mengkaji Quran itu kita tidak dihadapkan pada rawi dan sanad, langsung dihadapkan kepada teks Al-Quran itu sendiri. Sementara kalau mengkaji hadis itu sebelum kita masuk kepada teks hadis, kita dihadapkan kepada rawi dan sanad. Nah, rawi dan sanad itu mana? Nah, ini rawi dan sanadnya. Nah, ini rawi dan sanadnya ini. Nah, ini rawi dan sanadnya. Ini rawi dan sanadnya. Sementara teks hadisnya itu sendiri adalah ini yang ada dalam tanda petik. Nah, ini inna min asrotis saah, begitu. Nah, hadirin sekalian, itulah pembahasan tentang hadis. Kita dihadapkan pada rawi dan sanad. Nah, rawi dan sanad itu apa berbeda orangnya? Tentu saja tidak berbeda. Tetapi kalau alurnya dari bawah, alurnya dari Bukhari misal, maka namanya sanad. Nah, tetapi kemudian kalau dilihat dari Rasulullah kepada Anas bin Malik itu menjadi rawi. Rawi pertama, kemudian Abu Tayyah rawi kedua, kemudian Abdul Waris rawi ketiga, kemudian Utsman bin Maisarah itu rawi terakhir. Dan kemudian dari apa yang diriwayatkan oleh Imran bin Maisarah itu dituliskan oleh Imam Bukhari. Nah, begitu alurnya. Nah, ketika Imam Bukhari mendapatkan riwayat dari Imran bin Maisarah, kata Imam Bukhari, hadatsana telah menceritakan kepada kami Imran bin Maisarah dan selanjutnya. Nah, itu hadirin sekalian, itu namanya rawi dan sanad. Kemudian kepentingan adanya rawi dan sanad untuk kita ingatkan kembali adalah dalam rangka
memperlihatkan otentisitas daripada hadis itu sendiri. Nah, begitu. Ya. Baik, kita kemudian langsung ke hadis, ke teksnya. Di sini hadis ini an Anasin. Nah, an Anasin diterima dari Anas bin Malik, sahabat Rasulullah, yang beliau berkata, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara syarat-syarat atau sesungguhnya di antara tanda-tanda as-sa'ah kiamat adalah an yurfa'a, akan diangkatnya al ilmu, yaitu ilmu, wa yasbuta al jahlu, akan ditetapkannya kejahilan, wa yusroba, dan akan diminumnya al khamru, al khamar, kemudian wa yadharu zina, dan akan nampaknya perzinahan. Nah, hadirin rahimakumullah, nah hadis ini menjelaskan kepada kita itu tentang ciri-ciri kiamat. Nah, tadi inna min asyratis sa'ah, ya. Dia menjelaskan tentang ciri-ciri kiamat. Yang ciri-ciri kiamat itu dalam hadis tadi dikelompokkan pada 3 hal. Ciri-ciri kiamat dalam hadis tadi itu dikelompokkan atau dikategorikan pada 3 hal. Yang pertama adalah menyangkut tentang ilmu yang hilang. Jadi anjur fa'al, ilmu, tentang ilmu yang hilang. Yang kedua menyangkut apa? Menyangkut kategori kejahilan yang nanti eksistensinya menggantikan ilmu yang hilang tadi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, akan semaraknya atau akan diminumnya atau semaraknya orang-orang meminum khamar. Dan yang ketiga, akan nampaknya perzinahan. Nah, jadi hadirin sekalian, jamaah rahimahullah, jadi hadis ini menceritakan 3 hal tentang ciri-ciri kiamat. Yang pertama, ilmu akan hilang. Kedua, kejahilan akan eksis menggantikan ilmu yang hilang tadi. Ketiga, diminumnya khamar, dan diminumnya khamar, kemudian nampaknya perzinahan. Gitu. Baik hadirin sekalian, nah apa yang dimaksud dengan diangkatnya ilmu? Kita masuk pada ciri yang pertama. Jadi yang dimaksud dengan hilangnya ilmu atau diangkatnya ilmu, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang menjadi ilmu agama yang menjadikan pemiliknya bertambah terus ketakwaannya. Ilmu agama yang bertambah terus waroknya. Ilmu agama yang bertambah terus rasa hina dan rendah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu yang diangkat. Jadi dalam memahami teks, hadirin sekalian, dalam memahami bahwa ilmu itu akan diangkat oleh Allah, jangan dibayangkan memang tidak ada orang yang berilmu, gitu. Bahkan boleh jadi orang yang berilmu itu semakin sini semakin banyak. Terutama ilmu agama yang dimaksud. Karena kalau ilmu umum kan tidak ada kaitan dengan masalah benar dan salah. Tidak ada kaitan dengan surga dan neraka. Maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama yang memiliki visi dan misi keadilan. Ilmu agama yang memiliki visi dan misi menuju jalan surga dan menghindari jalan akhirat. Nah, begitu. Nah, jadi ketika kita memahami ilmu itu akan diangkat, maksudnya bukan orang-orang itu tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu agama. Maka yang dimaksud adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpengetahuan agama, namun ilmu agamanya itu tidak mampu menjadikan dirinya bertambah ketakwaannya, tidak mampu menjadikan dirinya
bertambah kelarwannya, tidak mampu menjadikan dirinya, bertambah rasa hinanya dan rendah hatinya, rendah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu yang seperti inilah yang banyak nanti bersebaran di dunia, sementara ilmu agama yang dengan ilmu itu pemiliknya bertambah ketakwaannya, pemiliknya bertambah sifat waroknya, dan pemiliknya bertambah rasa hina dan rendahnya di hadapan Allah, maka ilmu yang seperti itulah ilmu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang terjadinya hari kiamat. Nah, itu hadirin sekalian. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, ya, terkait dengan ilmu yang diangkat tadi, maka Ibnu Taimiyah di sini menyatakan begini, ya, menyatakan begini ketika beliau mengutip apa yang diriwayatkan oleh Abu Hayyan At-Tamimi, bahwa beliau Abu Hayyan At-Tamimi itu berkata begini, bahwa ulama itu ada tiga macam. Ulama dalam pengertian orang yang berilmu itu ada tiga macam. Pertama, mereka yang berilmu pada Allah, sementara kepada perintahnya mereka tidak berilmu. Atau dalam teks Arabnya adalah al-ulama salah satu. Ya, ulama itu ada tiga macam. Jadi ada ulama yang alimun billah, nah gitu ya, teks Arabnya ulama yang alimun billah walaisa aliman bi amrillah. Jadi mereka itu berilmu pada Allah, namun laisa aliman bi amrillah, tidak berilmu kepada perintahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin sekalian, ada orang atau ulama yang berilmu pada perintah Allah. Jadi mereka itu alimun bi amrillah, berilmu pada perintah Allah, namun walaisa aliman billah, tetapi tidak berilmu kepada Allah. Nah, yang ketiga ada alimun billah, berilmu tentang Allah, alimun bi amrillah, juga berilmu tentang perintahnya. Nah, jamaah sekalian, dalam memahami kalimat alimun billah atau berilmu kepada Allah, kemudian alimun bi amrillah, berilmu kepada perintahnya, maka yang dimaksud dengan alimun billah itu artinya adalah takut kepada Allah. Gitu ya. Alimun billah itu takut kepada Allah. Kemudian alimun bi amrillah itu artinya adalah mengetahui halal dan haram. Nah, gitu ya. Nah, dengan rumusan ini coba kita terapkan kepada contoh ulama yang pertama, yang ini. Nah, pada ulama yang pada jenis ulama yang pertama itu mereka yang berilmu pada Allah. Maksudnya mereka yang takut kepada Allah. Nah, jadi mereka yang berilmu pada Allah itu maksudnya mereka yang takut kepada Allah. Nah, dengan rasa takutnya kepada Allah itu, dia khusyuk sholat, dia khusyuk beribadah, banyak zikirnya, banyak ibadahnya kepada Allah. Itu karena takutnya kepada Allah. Namun persoalannya, jenis ulama yang pertama itu, dia takut kepada Allah itu, tetapi laisa aliman bi amrillah, tetapi dia tidak alim kepada perintahnya. Maksud tidak alim kepada perintahnya, dia tidak mengetahui kepada halal dan haram. Nah, ini jenis ulama yang pertama. Jadi mereka itu khusyuk sholatnya, mereka itu ibadahnya benar, ibadahnya banyak, begitu ya. Nah, tetapi dia tidak mengetahui halal dan haram. Nah, jadi kelompok yang pertama ini tentu saja tersesat. Ya, tentu saja tersesat. Biasanya kelompok yang pertama ini mendapatkan karbitan dari sisi ubudiyahnya, ya, di ibadahnya di support terus, di karbit lah kata orangnya, di karbit terus.
tetapi dia tidak paham halal haram. Akibatnya apa yang terjadi? Dia tenggelam atau dia tersesat di dunia ruhani, dan kemudian tersesat di dunia ruhani dan tidak tahu jalan, gitu, karena halal dan haramnya juga dia tidak tahu. Ini yang banyak terjadi, hadirin sekalian, pada kesemarakan beragamanya kaum muslimin hari ini. Jadi di mana-mana alhamdulillah kita patut bersyukur, muda-mudi begitu ya, tua muda begitu banyak meramaikan masjid, begitu khusyuk mereka sholatnya, begitu ikhlas mereka melaksanakan semua amal ibadahnya, tetapi tidak didukung oleh pengetahuannya tentang halal dan haram. Akibatnya apa yang terjadi? Ya, akibatnya dia merumuskan atau tenggelam atau tersesat di dunia peribadahan, yang di dunia rohani yang menurutnya sebuah peribadahan, ya begitu. Nah, oleh karena itu kita lihat pada konsep yang pertama ini, hadirin sekalian, katanya dia ibadahnya bagus, katanya dia ibadahnya baik, dia ikhlas, tetapi kenapa misal orang tuanya dikafirkan, kenapa kemudian dia tidak baik dengan tetangganya, dengan temannya, padahal secara ubudiyah dia bagus, kemudian juga cerai dengan istrinya dan lain sebagainya. Ini persoalannya, ya. Jadi kesehariannya dipenuhi dengan ibadah mahdoh, pergi dari masjid satu ke masjid berikutnya, ya. Tetapi itu dia, dengan keluarganya dia tidak harmonis dan lain sebagainya. Ini contoh yang pertama, ulama jenis yang pertama. Nah, jenis ulama yang kedua terbalik, hadirin sekalian. Jenis ulama yang kedua terbalik. Mereka itu alimun bi amrillah. Dia mengetahui betul halal dan haram. Dadanya itu penuh sesak dengan halal dan haram, ya. Tetapi sayangnya laisa aliman billah. Dia tidak berilmu kepada Allah, alias tidak takut kepada Allah. Nah, begitu. Nah, jadi jenis kelompok yang kedua itu pengetahuan agamanya menyesaki dadanya. Ya, pengetahuan agama menyesaki dadanya, tetapi pengetahuan itu tidak menyebabkan dia takut kepada Allah. Akibatnya memahami secara pengetahuan, dia memahami konsep takwa, secara pengetahuan dia memahami konsep ikhlas dan lain sebagainya, tetapi pada realitanya tidak ada satupun dari pengetahuannya itu dia implementasikan dalam kehidupan kesehariannya. Kenapa? Karena tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hadirin jamaah sekalian, nah ini nomor 3 ini yang menjadi cita-cita kita, yaitu mereka ulama yang berilmu kepada Allah, ya, mereka yang takut kepada Allah, dan juga mereka yang berilmu pada perintahnya, sembari dia pun juga mengetahui halal dan haram. Nah ini yang menjadi tujuan kita. Nah, ilmu tadi, diangkatnya ilmu tadi itu terkait dengan nomor 2 ini. Jadi terkait nomor 2 ini. Gitu. Jadi maksudnya, mohon maaf, maksudnya yang diangkatnya ilmu itu terkait dengan nomor 3 ini. Nah, jadi ketika ilmu itu diangkat, maksudnya mereka ulama yang berilmu kepada Allah dan mereka yang memahami konsep halal dan haram, itulah yang kemudian diangkat menjelang ciri-ciri kiamat. Nah, hadirin sekalian, itu pada kategori bahwa ciri kiamat itu pertama diangkatnya ilmu tadi. Ya, jadi yang diangkat itu adalah mereka ulama yang takut kepada Allah dengan ilmunya dan memahami perintah-perintah Allah. Mereka lah yang kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang tersisa apa? Yang tersisa nomor 2. Nah, yang tersisa nomor 2, di mereka yang berilmu pada Allah, mereka yang berilmu yang berilmu pada perintah Allah, maksudnya pada dia tahu konsep halal dan haram, tetapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang tersisa. Itulah yang kemudian dalam hadis ini dikategorikan kepada kejahilan. Nah, ini kepada kejahilan. Jadi diangkatnya ilmu, namun hadis yang diangkatnya ilmu, kemudian ini pada hadis ini dikatakan sebagai wayas butal jahlu, tetapnya kejahilan. Apa yang maksud dengan tetapnya kejahilan? Apakah memang kebodohan? Jahil dalam pengertian bodoh? Bukan. Yang dimaksud dengan tetapnya kejahilan itu orang-orang yang berpengetahuan, dadanya disesaki dengan dadanya disesaki dengan konsep halal dan haram, begitu, tetapi tidak takut kepada Allah. Dalam pengertian antara lisan dan perbuatannya tidak nyambung, begitu. Nah, itu ya yang jahil itu begitu. Nah, hadirin sekalian, itulah ciri yang kedua tadi, ya. Ciri yang kedua tadi. Jadi ciri yang kedua dari ciri kiamat itu adalah berupa semakin mengakar dan pokoknya kejahilan yang secara otomatis muncul. Nah, ini otomatis muncul menggantikan keberadaan ilmu agama dengan ciri tersebut di atas. Gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika ilmu itu semakin hilang, maka semakin mengakarlah kejahilan. Dalam arti bahwa semakin banyaknya pemilik ilmu agama, namun keberpihakannya semakin tiada, gitu. Yaitu yang nomor 2 tadi. Yang nomor 2 tadi. Oleh karenanya, dalam hadis ini, yang dimaksud kejahilan adalah lawan daripada ilmu tadi. Ya. Nah, jadi yang disebut dengan jahil itu bukan berarti bodoh, tetapi jahil itu tadi orang yang berpengetahuan, tetapi tidak melaksanakan. Jadi orang yang berilmu kepada ilmu agama, tetapi tidak ada keberpihakan kepada agama itu sendiri. Nah, begitu. Ciri selanjutnya hadirin sekalian adalah diminumnya khamar. Nah, ini ciri ketiga, diminumnya khamar. Nah, tentu saja yang dimaksud adalah bahwa diminumnya khamar ini itu menjadi simbol di mana manusia saat itu sudah tidak mempertimbangkan halal dan haram lagi dalam semua aktivitasnya, begitu. Tentu saja termasuk dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari. Jadi di depan hari nanti, atau mungkin juga kembang-kembangnya, atau bahkan mungkin sudah terjadi hari ini, tinggal kita analisa saja. Jadi yang dimaksud dengan diminumnya khamar itu, orang sudah tidak mempertimbangkan hal haram lagi, begitu. Hal haram menjadi perbuatan yang senantiasa ada di sekitar dirinya. Ya. Nah, hadirin sekalian, sedangkan ciri yang terakhir adalah maraknya perzinahan. Nah, ini ciri yang terakhir itu maraknya perzinahan yang dilakukan secara terang-terangan. Ciri terakhir ini merupakan simbol dari fase ini sendiri, ya, dari fase ini, di mana orang-orang sudah menjadikan benar kemungkarannya dengan cara mempertontonkan bahwa orang-orang yang sudah bahwa orang-orang itu sudah tidak malu lagi untuk berbuat kemungkaran, ya, yang sebelumnya mungkin boleh jadi sebuah angan-angan, ya, yang tadinya begini, tadinya dia tuh hanya dalam angan-angan saja. Misal suatu ketika dia melihat ada barang di tempat umum, entah milik siapa, nah terbetik dalam hatinya untuk mengambil. Itu yang disebut dengan angan-angan. Tetapi pada ciri yang terakhir itu, orang sudah tidak malu lagi mengambil barang tadi di depan orang-orang, begitu. Nah, ini
yang dimaksud. Nah, hadirin sekalian, itulah ciri-ciri daripada hari kiamat tadi. Jadi kita kembali lagi ke hadis tadi. Coba ini. Nah, jadi ini hadisnya. Nah, inna min asyrati sa'ah. Sesungguhnya di antara ciri-ciri kiamat tadi adalah an yurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu. Nah, jadi ini terkait dengan ulama yang ulama yang dia itu takut kepada Allah sembari dia mengetahui halal dan haram, sehingga keberpihakannya kepada agama itu sendiri nampak. Nah, kemudian wayas butal jahal. Nah, ini konsekuensi logisnya. Secara otomatis ketika orang-orang yang berpihak kepada agama dengan ilmunya itu diangkat oleh Allah dengan cara diwafatkan, maka yang tetap, yang eksis adalah kejahilan. Siapa kejahilan itu? Nah, kejahilan itu bukan orang bodoh, tetapi orang yang berpengetahuan, orang yang berpendidikan tentang ilmu agama, tetapi kemudian tidak ada keberpihakan kepada agama itu sendiri. Begitu. Nah, sementara wayas robal homar yang dimaksud dengan diminumnya khamar itu artinya ya sudah sebuah runtutan, sebuah rentetan yang logis. Kalau khamar itu diminum, kalau kejahilan itu ada, orang kan sudah tidak mempertimbangkan lagi. Walaupun dia tahu itu haram, tapi dia lakukan saja keharaman itu. Nah, sehingga kemudian khamar menjadi hiasan aktivitasnya. Nah, kalau sudah khamar menjadi hiasan aktivitasnya, tentu saja perzinahan itu pun juga akan menjadi barang tontonan yang tidak tersembunyi lagi di hadapan masyarakat sekitarnya, di hadapan dirinya, begitu. Nah, itu hadirin sekalian tentang bab ilmi wal zuhuril jahli tadi. Nah, kemudian kita masuk ke hadis berikutnya, hadis 81. Ini kenapa disatukan? Karena sama aja, ya, sama aja. Nah, ini hadis nomor 81 ini coba kita bacakan. Ya, hadatsana Musaddad telah menceritakan kepada kami di sini Imam Bukhari, siapa Musaddad? Qala katanya, hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Yahya. Yahya mendapatkan hadis ini an Syu'bah dari Syu'bah. Syu'bah mendapatkan hadis ini an Qatadah dari Qatadah. Qatadah mendapatkan hadis ini an Anas bin Malik dari Anas bin Malik. Nah, ini Anas bin Malik ini sahabat. Qala beliau Anas bin Malik berkata begini. Kata Anas bin Malik, la uhadditsannakum. Benar-benar aku akan menceritakan kepada kalian haditsan suatu hadis, kata Anas bin Malik. La yuhadditsukum, yang tidak akan menceritakan kepada kalian ahadun seorang pun ba'di setelahku. Nah, jadi kata Anas bin Malik, hanya aku yang bisa menceritakan suatu hadis. Hadis yang dimaksud itu adalah begini, kata beliau. Sami itu, aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Sama ya di sini. Min asyrati sa'ah, di antara ciri-ciri kiamat itu adalah, nah, pertama an yakilal ilmu. Nah, ini bahwa akan sedikit ilmu. Kemudian wayadharul jahlu, akan nampak kejahilan. Wayadharul zina, dan akan nampak pula perzinahan. Ini penjelasannya sama seperti di atas, hadirin sekalian dia. Nah, begitu. Nah, kemudian ada tambahan dari hadis nomor 81 ini.
yaitu watak surun nisa, dan akan kuantitas perempuan itu menjadi lebih banyak, gitu, lebih banyak. Sementara wayakil larijal, para laki-laki sedikit. Nah ini ada tambahan. Jadi nanti di akhir kiamat itu ada tambahan di samping ciri-ciri yang tadi itu, bahwa perempuan itu bertambah banyak, laki-laki semakin sedikit. Sehingga perbandingannya hatta yakuna, sehingga akan terjadi perbandingan bahwa li khamsina imra'atan, 50 perempuan itu akan dikepalai oleh al-qayyim al-wahid, oleh satu laki-laki. Nah, jadi perbandingannya 1:50, satu laki-laki mengepalai 50 perempuan. Nah, itu. Nah, penjelasannya sama dengan hadis di atas, hanya mungkin di sini kita tambahkan tentang akan terjadinya kuantitas, jumlah perempuan itu banyak, sementara jumlah laki-laki semakin sedikit, sehingga pada saatnya itu menjadi 1:50. Nah, ada dua pendapat yang ulama dalam membahas ciri yang terakhir ini. Kenapa wanita itu lebih banyak? Nah, kata pendapat yang pertama, memang saat itu kelahiran wanita lebih banyak dibanding kelahiran laki-laki. Hal ini menjadi otoritas Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, sebagaimana dalam Quran surat Asy-Syura ya, ayat 49. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lillahi mulkus samawati wal ardh. Nah ini, jadi kepunyaan Allah lah kerajaan seluruh langit dan bumi ini. Nah itu ya, Allah memulai ayatnya dengan mengatakan lillahi mulkus samawati wal ardh. Kemudian yakhluqu ma yasha. Allah mencipta apa saja yang Dia kehendaki. Dalam hal ini, yahabu, Allah akan menganugerahkan liman yasha, kepada siapapun, inasan, perempuan. Wa yahabu, dan Allah pun akan menganugerahkan liman yasha, kepada siapapun yang Dia kehendaki, al-zukur, laki-laki. Bagi itu jadi otoritas Allah. Bagi Allah, Allah akan menganugerahkan laki-laki kepada siapapun, dan kemudian Allah akan menganugerahkan perempuan kepada siapapun. Itu kehendak Allah. Jadi dengan demikian, menurut pendapat yang pertama, nanti di akhir zaman itu memang Allah menghendaki jumlah perempuan itu lebih banyak. Begitu. Nah, adapun pendapat yang kedua, hadirin sekalian, memang di akhir zaman itu huru-hara itu di depan hari nanti, atau mungkin kembang-kembangnya sudah mulai nampak, ya, bahwa peperangan dan pembunuhan di mana-mana, ya, sehingga seseorang itu bahkan tidak tahu mengapa dia itu dibunuh dan mengapa dia harus membunuh, begitu. Jadi huru-hara di depan hari nanti itu akan terjadi dalam bentuk seseorang itu tidak tahu kenapa dia harus membunuh dan kenapa juga alasannya apa pula dia dibunuh, begitu. Nanti huru-hara seperti itu, sehingga dalam peperangan yang terus-terusan terjadi di depan hari nanti, itu menyisakan sedikit laki-laki dan tersisanya juga banyak perempuan. Demikian bahasan kita hari ini, hadirin sekalian. Untuk kita diskusikan. Silakan kepada Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada terhormat Bapak Ilan Sumarna. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang bisa kita petik. Mungkin kita langsung saja ke sesi selanjutnya, yaitu ke sesi diskusi atau tanya jawab. Mangga dipersilahkan bagi yang ingin bertanya, boleh mengetikkan saya ingin bertanya di kolom chat. Anggap boleh yang ingin bertanya kepada audiens.
Sudah ada kepada Haji Muhammad Ilyas, silahkan boleh open mic. Ada suaranya, Pak? Iya, silakan. Ada. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Muhammad dari IPAI angkatan 2020. Ya, saya mau bertanya, Pak. Kan banyak sekali ya cerita-cerita tentang hari akhir gitu ya, hari kiamat, bahwasanya manusia akan binasa gitu ya, kecuali orang-orang yang memang ditentukan Allah dalam firman gitu ya. Kemudian ada juga cerita-cerita tentang Dajjal dan Imam Mahdi dan Nabi Isa gitu ya. Nah, kan katanya dalam cerita-cerita itu ada kota yang tidak akan dicuri atau diganggu oleh Dajjal gitu ya, seperti Mekah dan Madinah. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang yang ada di luar kota selain di Mekah dan Madinah? Bagaimana kita mendapatkan pertolongan gitu ya dari Imam Mahdi ataupun Nabi Isa gitu ya? Apakah kita hanya mengandalkan ilmu atau akhlak atau ibadah yang kita miliki saja gitu Pak? Dan kalau misalkan orang-orang Muslim sudah pasti ya dapat pertolongan dari Imam Mahdi juga gitu dan yang lainnya gitu. Itu Pak pertanyaannya. Ya. Baik, kepada langsung saja mungkin kepada Bapak. Gitu. Ya. Ya. Silakan. Mohon di ini Muhammad Ibrahim, Bapak mohon disarikan pertanyaannya gimana tadi? Masih putus-putus tadi. Oh baik. Jadi begini Pak, kan banyak hadis-hadis yang mengenai hari kiamat akhir-akhir nanti. Nah itu bagaimana? Dan ada juga keterangan bahwa akan ada dua kota yang dilindungi gitu ya, tidak terjamah oleh Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Lalu bagaimana untuk orang-orang yang berada di luar dua kota tersebut? Itu mungkin Pak inti dari pertanyaannya. Ya, baik, ya, bagus pertanyaannya, Haji, ya. Jadi ciri kiamat itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang ditanyakan tadi itu terkait dengan ciri kiamat yang besar, gitu. Di ciri kiamat yang besar itu adalah munculnya Dajjal, gitu. Nah, kemudian ada dua kota yang tidak akan dimasuki Dajjal, yang selamat dari Dajjal ya, yaitu Madinah dan Makkah al-Mukarramah. Ya. Nah, sekarang persoalannya bagaimana dengan kita? Jadi memang idealnya kita bergabung kepada mereka, gitu kan? Nanti jumlah kaum muslimin kan semakin sedikit. Jumlah kaum muslim semakin sedikit dan mereka itu kaum muslimin itu nanti pada ciri-ciri kiamat besar tadi, ciri-ciri kiamat kubro nanti mereka mengikut kepada imamnya, yaitu Imam Mahdi gitu ya, dalam memerangi Dajjal tadi. Nah gitu. Nah sekarang kita yang tidak sempat hijrah bersama Imam Mahdi nanti di depan hari nanti ya, itu bagaimana? Mungkin ada yang tidak sempat bersama Imam Mahdi gitu ya, ke Palestina nanti ya, tidak akan ada yang tidak sempat. Bagaimana keadaannya? Nah, ada hadis lain yang menceritakan bahwa kalau kita ini sudah tidak ada orang yang bersama kita dalam akidah yang benar, tidak ada orang bersama kita dalam akhlak yang mulia, begitu ya. Nah, maka kita harus pergi ke hutan, begitu. Nanti ini ceritanya nanti pada sekarang kan masih ada kita bersama ya. Nanti ini ceritanya nanti ya pada ciri-ciri kiamat kubro ya. Nah, kalau kita tidak sempat begitu, sehingga kita tidak sempat bersama Imam Mahdi bergabung karena keterbatasan itu dan ini, maka dalam hadis itu dikatakan bahwa kita harus pergi ke hutan
ya, karena tidak ada orang-orang yang bersama kita dalam akidah yang benar tadi, pergi ke hutan, kemudian kita ujlah itu mengasingkan diri ke hutan. Nah, kemudian kita pun juga tidak mengapa untuk tidak makan, ya. Maksudnya kita pergi ke hutan, kemudian kita memakan akar-akar pepohonan, itu tidak mengapa, ya, walaupun kita, yang penting kita bisa memelihara akidah yang benar ini. Nah, begitu. Jadi itu yang harus kita laksanakan kelak di depan hari itu. Jadi kita pergi ujlah itu mengasingkan diri ke hutan, kemudian dalam rangka menyelamatkan akidah kita, walaupun kita harus makan akar-akar pepohonan. Begitu. Bapak lihat, hadirin sekalian, saya lihat hadis ini juga terlihat menceritakan ulang tentang bagaimana Ashabul Kahfi menyelamatkan akidahnya. Nah, gitu. Ashabul Kahfi dalam rangka menyelamatkan akidahnya, dia masuk ke gua dan kemudian ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun. Nah, begitu. Jadi Ashabul Kahfi itu sudah tidak menemukan lagi di masyarakatnya saat itu orang-orang yang memiliki akidah yang benar. Sehingga untuk menyelamatkan akidah yang benar itu, Ashabul Kahfi pergi bersembunyi di gua. Kemudian ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun. Gitu. Baik, itu. Haji, silakan Ibrahim. Baik, terima kasih banyak Bapak. Jelas mungkin ya kepada Haji Muhammad Ilyas. Mungkin ini ada satu lagi pertanyaan dari kolom chat, mungkin dibacakan saja dari Neng Rizky Fitriani. Izin bertanya, apakah mengimajinasikan tokoh dalam novel termasuk ke dalam zina? Misalkan penulis membayangkan ada interaksi tertentu antara tokoh perempuan dengan tokoh laki-laki. Nah, itu bagaimana Pak? Dan apakah mengumbar kemesraan juga setelah menikah di sosial media itu diperbolehkan? Terima kasih. Seperti itu Pak. Ulangi Ibrahim, Bapak barusan lihat chat ya. Oh ya. Jadi apakah mengimajinasikan tokoh dalam novel termasuk ke dalam zina? Misalkan penulis itu membayangkan ada interaksi tertentu antara tokoh perempuan dengan tokoh laki-laki. Kemudian pertanyaan satu lagi, apakah mengumbar kemesraan setelah menikah itu diperbolehkan atau tidak? Ya, baik. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Yang pertanyaan pertama tadi tentu saja sama, tidak boleh, ya. Jadi mengumbar apa tadi yang pertama teh? Mengimajinasikan, ya. Dalam novel tertentu ya, dalam novel tertentu ada mengimajinasikan perbuatan tertentu, ya tentu tidak boleh. Itu artinya secara umum, kita bicara secara umum itu tidak boleh, ya. Tidak boleh karena itu membuka peluang orang untuk berangan-angan kepada sesuatu yang tercela tadi, gitu. Itu tidak boleh, ya. Ya, kalau bicara kepentingan yang khusus mungkin boleh-boleh saja, tetapi maksudnya bahwa bacaan umum itu tidak boleh, ya, tidak boleh, ya. Nah, kemudian yang kedua tadi bermesraan walaupun itu sudah suami istri, ya, kemudian mengumbar kemesraan di depan halayak umum juga sama, tidak boleh. Itu melanggar etika. Jadi kalau kita kalau si A dan si B itu sudah nikah kemudian mempertontonkan kemesraan dalam batas-batas yang di luar etika, gitu ya, tentu tidak boleh. Kalau hanya sebatas menunjukkan hal-hal yang umum saja sih boleh-boleh saja, gitu kan? Karena Rasul pun dengan Siti Aisyah juga begitu. Rasulullah pernah dagu Rasulullah itu, entah dagu Aisyah atau Rasulullah lupa ya, dagu Aisyah ya, itu disandarkan kepada dagu Aisyah disandarkan atau terbalik, lupa ya. Pokoknya ada kemesraan seperti itu yang Aisyah menyandarkan dagunya kepada
kepada pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan umum. Nah, kemudian Rasulullah bahkan tidak menolaknya, bahkan mempersilahkannya, gitu ya, mengumbar kemauan Aisyah tadi. Ketika ditanya kenapa Aisyah berlaku begitu, ya dalam rangka mempertontonkan betapa sosok Rasulullah seorang suami itu mampu bukan memfasilitasi, berbuat yang sangat mulia terhadap istrinya, begitu ya. Ya hanya sebatas begitu. Jadi kalau kemudian di luar itu, ya, apalagi kemudian berbuat sesuatu yang mungkar di hadapan publik, apalagi, ya. Jadi kalau hanya pada batas-batas yang wajar sih boleh-boleh saja, ya. Tapi kalau sudah di luar batas-batas yang wajar, melanggar syariat, itu tidak boleh. Nah, namun demikian ya sebaiknya tidak dilakukan juga, gitu ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin bisa kesempatan untuk satu lagi, Mangga, kepada audiens yang ingin bertanya, boleh mengetik di kolom chat, atau boleh langsung open mic-nya, silakan. Moderator boleh nanya? Iya, silakan. Ya. Terima kasih Bapak Melan. Saya ingin bertanya mengenai hadis yang berkaitan dengan ciri tanda-tanda hari kiamat ini, Pak. Salah satunya tadi disebutkan itu bahwasannya nanti ilmu akan diangkat. Ya, saya pernah mendengar bahwasannya salah satu cara ilmu akan diangkat itu adalah dengan cara mematikan atau Allah meninggalkan para ulama, begitu. Mungkin mohon penjelasannya mengenai hal tersebut, Pak. Ya, baik, Bu Sumi ya, Bu Sumi dari Surabaya ya, Bu Sumi ini ya. Ya. Di Semarang, Pak, sekarang. Oh ya, Semarang. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Sumi. Hadirin sekalian, ini pertanyaan dari Bu Sumi. Jadi memang terkait dengan hadis tadi, bahwa yang dimaksud dengan diangkatnya ilmu itu jadi pertanyaannya dengan cara apa? Dengan cara Allah meninggalkan atau mematikan para ulama itu. Pemilik daripada ilmu tadi. Nah, ulama yang mana? Ya ulama yang nomor tadi, yang ini, yang ketiga. Yang ketiga ini. Nah, ulama yang ketiga inilah yang akan diangkat oleh Allah tadi. Nah, ini. Jadi, mereka yang berilmu kepada Allah. Jadi, yang disebut dengan berilmu kepada Allah adalah takut kepada Allah. Jadi, orang yang takut kepada Allah dan juga dia mengetahui halal dan haram. Nah, inilah yang kemudian diangkat oleh Allah, sehingga kemudian yang tersisa apa? Yang tersisa nomor 2. Nah, yang disebut orang yang jahil itu, wayaf dutal jahil itu yang nomor 3 tadi, yaitu apa? Mereka, ini itu mereka yang berilmu kepada Allah, artinya dia itu tahu halal haram. Nomor berapa nih? Salah ya. Ya, nomor 2 ya. Nah, jadi mereka yang berilmu kepada Allah, tetapi tidak berilmu kepada perintahnya. Jadi mereka mohon maaf ini kenapa ini ya. Jadi yang nomor 3 tadi yang diangkat itu ulama yang nomor 3 itu mereka yang berilmu kepada Allah juga berilmu kepada perintahnya. Yang tersisa adalah nomor 2. Ini kenapa loncat ini? Yang tersisa nomor 2 yaitu mereka ulama yang berilmu pada perintah Allah. Maksud berilmu pada perintah Allah itu dia mengetahui halal haram. Jadi dadanya dipenuhi oleh
oleh pengetahuan tentang halal haram, namun kemudian dia itu tidak berilmu kepada Allah. Tidak berilmu kepada Allah itu maksudnya tidak takut kepada Allah. Akibatnya di sinilah dia melakukan cocok logi terhadap perbuatannya. Bagaimana agar perbuatannya dilegitimasi oleh syara? Dia melakukan cocok logi dan sebagainya. Begitu. Gitu. Ya, terima kasih Bu Sumi. Alhamdulillah. Silakan. Pak, mungkin menanggapi sedikit lagi, Pak. Silakan. Ya, tentang ya orang yang berilmu tadi itu, Pak. Terkadang kita di dalam masyarakat itu kan kita hanya menilainya orang itu memang melakukannya kalau memang itu hal-hal yang memang betul-betul haram dan dilarang. Namun kadang-kadang ada orang yang berpendapat ini kan hanya sekedar hukumnya tidak haram gitu. Jadi dia itu enggan melakukannya. Seperti misalnya hukum-hukum tentang sunnah gitu. Jadi apakah ulama-ulama yang memang memposisikan seperti ini itu dikategorikan kepada ulama yang mana lah begitu, Pak? Jadi yang dimaksud di sini ulama yang sebenarnya itu yang hukum yang dilakukan itu hukum yang halal haram saja atau yang memang hanya sekedar sunnah gitu? Ya. Tentu terkait dengan hukum, Ini bagus ya pertanyaan dari Bu Sumi. Jadi hadirin sekalian, yang dipersoalkan itu adalah yang terkait dengan hukum, yang ini boleh, yang ini tidak boleh, begitu. Nah, adapun hal-hal yang sifatnya contoh, ya. Artinya sifatnya mubah untuk dilakukan, itu adalah merupakan tanda daripada kemuliaannya saja. Artinya kalau Rasulullah memberikan memberikan contoh sesuatu tapi jatuh secara hukumnya adalah sesuatu yang mubah saja, ya meninggalkan atau melaksanakannya itu mah kalau dia mampu melaksanakannya sebuah keutamaan. Kalau dia meninggalkannya ya tidak mengapa. Kalau jatuh hukumnya daripada contoh Nabi itu adalah sesuatu yang sifatnya mubah, gitu. Nah, jadi ini betul-betul terkait pada persoalan inti, apakah ini halal, apakah ini haram, gitu. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan. Baik, baik. Terima kasih jazakallah kepada Bapak dan juga kepada penanya. Tapi sangat disayangkan kita sudah berada di ujung acara. Mohon maaf bagi yang masih ingin bertanya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya dapat kesempatan untuk bertanya kembali ya. Mungkin kita masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi penutupan. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Elan Sumarna, jazakallah. Dan saya selaku moderator, mohon maaf apabila banyak memiliki kesalahan. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.